Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Putri Febrianti dari kelas B pagi. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori perkembangan dan hukum-hukum perkembangan. Menurut sumber yang saya baca, teori-teori perkembangan dan hukum-hukum perkembangan itu yang pertama, yaitu teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan suatu sistem pengertian atau konseptualisasi yang diorganisasikan secara logis dan diperoleh melalui jalan atau pendekatan yang sistematis. Biasa juga disebut sebagai teori. Teori ini terbagi atau terpecah lagi menjadi 7. Yang pertama yaitu teori empirisme, yang kemudian dipecah lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori optimisme atau pedagogis optimisme. Yang kedua yaitu teori yang berorientasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori tabula rasa. Itu merupakan pecahan dari teori empirisme. Kemudian teori yang kedua yaitu teori konvergensi. Yang ketiga yaitu teori rekapitulasi, yang dipecah lagi menjadi 5. Kemudian teori yang selanjutnya atau teori yang keempat yaitu teori nativisme, yang kemudian dipecah lagi menjadi 2, yaitu teori pesimisme atau pedagogis pesimistis. Kemudian yang kedua yaitu teori biologisme. Ini merupakan pecahan dari teori nativisme. Kemudian teori yang selanjutnya atau teori yang kelima yaitu teori psikodinamika. Sedangkan teori yang keenam yaitu teori kemungkinan berkembang, yang kemudian dipecah lagi menjadi 3. Kemudian teori yang terakhir atau teori yang ketujuh yaitu teori interaksionisme. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan teori yang pertama. Teori yang pertama atau teori empirisme, pada dasarnya anak lahir ke dunia perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Ini menurut pendapat seorang ilmuwan bernama Francis Bacon. Beliau berasal dari Inggris pada tahun 1561 sampai 1626. Serta ini juga merupakan pendapat dari John Locke. Beliau berasal dari Inggris pada tahun 1632 sampai 1704. Bentuk lain dari teori ini ada 3. Yang pertama yaitu teori optimisme atau pedagogis optimisme, merupakan teori yang yakin dan optimis akan keberhasilan upaya pendidikan dalam membina kepribadian seorang anak. Jadi, pengaruh dari pendidikan atau sekolah atau institusi itu sangat berperan terhadap kepribadian atau tingkah laku seorang anak tersebut. Jadi, guru atau orang yang terdidik merupakan pandangan atau merupakan contoh dari anak tersebut. Teori yang kedua yaitu teori yang berorientasi pada lingkungan atau environmentalisme. Mengapa disebut demikian? Karena lingkungan lebih banyak menentukan terhadap corak perkembangan anak. Jadi, baik buruknya lingkungan tempat tinggal anak tersebut itu mencerminkan kepribadian anak tersebut. Misalnya, seorang anak ini tinggal pada lingkungan pasar, otomatis anak ini akan berkepribadian dan berperilaku seperti orang-orang yang di pasar. Misalnya seperti jika anak tersebut memanggil seseorang, anak tersebut akan berteriak. Sementara dalam norma yang berlaku, berteriak pada seorang
orang tua itu sangat tidak sopan. Jadi, lingkungan atau kondisi di sekitar anak tersebut sangat mempengaruhi kepribadian serta sikap dan tingkah laku anak tersebut. Baiklah, teori yang kedua yaitu teori tabula rasa. Mengapa disebut demikian? Karena paham ini mengibaratkan anak lahir dalam kondisi putih bersih, seperti kertas yang belum dicoret oleh tinta atau air putih yang belum dicampur oleh air yang berwarna, sehingga kita atau anak tersebut sangat mudah menerima apapun yang dia lihat dan apapun yang dia dengarkan dari orang tuanya atau lingkungannya tersebut, sehingga anak itu akan mengikuti apapun yang ia lihat dan apapun yang ia dengar. Sehingga jika kita memberikannya sebuah perilaku yang sangat tidak sopan atau sangat yang menentang, maka anak tersebut akan mengikuti tingkah tersebut. Baiklah, itu merupakan teori empirisme yang dipecah menjadi 3. Sedangkan teori yang selanjutnya yaitu teori konvergensi, yaitu perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh 2 faktor yang saling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Ini menurut pendapat William dan dibantu oleh istrinya yaitu bernama Clara. Teori yang selanjutnya atau teori yang ketiga yaitu teori rekapitulasi, yaitu perkembangan jiwa anak adalah hasil ulangan dari perkembangan seluruh jiwa manusia. Seorang manusia akan mengalami tingkatan atau masa. Tingkatan atau masa itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu masa berburu atau merapuk, itu dari umur 8 tahun. Kemudian yang kedua yaitu masa mengembala, itu umurnya sekitar 8-10 tahun. Sedangkan yang ketiga yaitu masa bertani, ini sekitar umur 10-12 tahun. Kemudian yang keempat yaitu masa berdagang. Masa berdagang ini berkisar sekitar umur 12-14 tahun. Kemudian masa yang terakhir atau masa yang kelima yaitu masa industri. Masa industri ini berkisar sekitar 14 tahun sampai ke atas. Baiklah, teori yang keempat atau teori yang selanjutnya yaitu teori nativisme, yaitu anak lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami atau kodrat dan pembawaan atau nativus. Inilah yang akan menentukan wujud kepribadian seorang anak. Ini menurut pendapat Schopenhauer. Beliau berasal dari Jerman pada tahun 1788 sampai 1860. Dengan istilah lain, dari aliran ini terbagi atau terpecah lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teori pesimisme atau pedagogis pesimistis. Yang kedua yaitu teori biologisme. Baiklah. Teori yang pertama atau pesimisme atau pedagogis pesimistis merupakan teori yang menolak pesimis terhadap pengaruh dari luar. Jadi, teori ini menolak atau pesimis terhadap pengaruh dari luar. Sedangkan teori yang kedua atau yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu teori biologisme. Mengapa disebut demikian? Karena teori ini menitik beratkan pada faktor biologis, faktor keturunan atau genetik, dan konstitusi atau keadaan psikolofisik yang dibawa anak sejak lahir. Teori psikodinamika berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yakni ketegangan yang ada di dalam diri seseorang itu ikut menemukan dinamikanya di tengah-tengah lingkungannya.
Kemudian teori yang selanjutnya atau teori yang keenam yaitu berpendapat bahwa berkembang ini disampaikan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Anders M. J. Langenfeld, salah seorang ilmuwan dari Belanda. Teori ini berlandaskan pada alasan yang pertama yaitu anak adalah makhluk manusia yang hidup. Yang kedua yaitu waktu dilahirkan anak dalam keadaan tidak berdaya sehingga anak tersebut membutuhkan perlindungan dari orang tuanya dan dari sekitarnya. Baiklah, teori alasan yang ketiga atau alasan yang terakhir yaitu dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif atau menerima dan aktif atau eksplorasi. Baiklah, teori yang selanjutnya atau teori yang terakhir atau yang ketujuh yaitu teori interaksionisme. Merupakan suatu teori yang perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan oleh interaksi budaya. Baiklah, sekian teori yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan ini ada 8. Yang pertama yaitu hukum tempo perkembangan, yang kedua yaitu hukum irama perkembangan, yang ketiga yaitu hukum konvergensi perkembangan, yang keempat yaitu hukum kesatuan organ, yang kelima yaitu hukum hierarki perkembangan, yang keenam yaitu hukum masa peka, yang ketujuh yaitu hukum mempertahankan diri, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu hukum rekapitulasi. Baiklah, hukum yang pertama yaitu hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan yaitu perkembangan anak ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Jadi, kita sebagai orang tua atau sebagai yang lebih dewasa harus bersabar terhadap perkembangan seorang anak. Yang kedua yaitu hukum irama perkembangan. Hukum irama perkembangan merupakan perkembangan anak itu mengalami gelombang pasang surut, mulai lahir hingga dewasa. Kadang anak juga mengalami kemunduran dalam suatu bidang tertentu. Jadi, kita harus memberi motivasi jika anak tersebut mengalami kemunduran. Contohnya seperti misalnya anak itu memenangkan suatu kompetisi pada tahun 2011. Kemudian pada kompetisi yang berikutnya atau pada tahun yang berikutnya dia mengikuti itu mengalami kemunduran. Hukum yang ketiga yaitu hukum konvergensi perkembangan. Hukum ini merupakan aliran nativisme yang dipelopori oleh seorang ilmuwan yang bernama Schopenhauer yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Sejak lahir sudah membawa bakat, kesanggupan atau potensi untuk dikembangkan dan sifat bawaan tertentu. Hukum yang selanjutnya yaitu hukum yang keempat yaitu hukum kesatuan organ. Yaitu tiap anak terdiri dari organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri integral. Hukum yang selanjutnya yaitu hukum yang kelima yaitu hukum hierarki perkembangan, yaitu perkembangan anak tidak mungkin akan mencapai suatu fase tertentu dengan cara spontan atau sekaligus. Akan tetapi harus memiliki tingkatan yang telah tersusun sedemikian rupa. Jadi, perkembangan anak ini tidak secara spontan atau sekaligus, tapi melalui tingkatan-tingkatan. Misalnya, mulai dari dia berjalan, mulai dari dia berbicara, kemudian berbicara, kemudian berjalan, kemudian dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian hukum yang keenam yaitu hukum masa peka, ialah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang
pada suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Hukum yang ketujuh yaitu hukum memperkembangkan diri. Merupakan dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Hukum yang selanjutnya atau hukum yang terakhir yaitu hukum rekapitulasi. Ini terpecah menjadi 4. Yang pertama yaitu masa berburu dan menyamun, kemudian masa menggembala, kemudian masa bercocok tanam, dan yang terakhir yaitu masa berdagang. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.